Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian semuanya? Ibu doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Hari ini kita sudah masuk pada materi tema 3, subtema 1, tepatnya di pembelajaran kedua. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran, ayo siapkan alat tulis kalian dan juga buku tema, buka di halaman 11. Tapi sebelum kita masuk kepada materi, tak henti-hentinya ibu ingatkan kepada anak-anak ibu sekalian, jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan, memakan makanan sehat, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Terlebih peraturan 5M ya. Yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan atau membersihkan diri, kemudian menjaga jarak, lalu menghindari kerumunan dan mengurangi kegiatan atau aktivitas di luar. Jadi jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu di luar rumah ya. Jadi lebih baik di rumah saja. Yuk langsung saja kita belajar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Ibu kecilkan dulu gambarnya ya, supaya materinya lebih terlihat. Ini dia buku tema 3-nya yang perlu kita buka di halaman 11 tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini dia gambar organ pencernaan manusia. Dari paling atas ada mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai ke anus. Agar lebih jelas lagi, ayo kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama ada mulut. Makanan masuk ke mulut kita lalu dikunyah dengan menggunakan gigi. Proses ini dinamakan proses pencernaan secara mekanik. Nah, selain dengan gigi, makanan juga akan dihaluskan dengan air ludah kita. Air ludah kita diproduksi oleh kelenjar lidah. Dalam air ludah terkandung enzim yang bernama enzim ptialin. Enzim ini berguna untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, setelah dari mulut, makanan akan masuk kepada kerongkongan. Nah, setelah dari mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong terus sampai masuk ke dalam lambung. Dorongan ini dinamakan gerak peristaltik. Sekarang, anak-anak coba pegang leher kalian. Lalu telan ludah kalian. Rasakan gerakannya. Itulah yang dinamakan gerak peristaltik. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk menuju lambung. Di dalam lambung ini, makanan akan dihaluskan dengan otot-otot lambung. Proses ini dinamakan proses pencernaan secara mekanik. Selain itu, di dalam lambung, makanan juga akan dihaluskan dengan getah lambung yang mengandung 3 macam enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan HCl. Pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi pepton. Renin berguna untuk menggumbalkan protein susu, sedangkan HCl berguna untuk membunuh kuman penyakit yang terbawa oleh makanan. Nah, setelah dari lambung, makanan itu akan dibawa lagi ke usus halus. Di usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan 3 enzim, yaitu tripsin, lipase, dan amilase. Tripsin berguna untuk mengubah pepton menjadi asam amino.
Tripsin berguna untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Lipase berguna untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu, amilase berguna untuk mengubah maltase menjadi glukosa. Nah, setelah dari usus halus, makanan itu akan dibawa lagi ke usus besar. Nah, di usus besar inilah makanan akan diserap oleh tubuh kita. Nah, di usus besar inilah air dan sari-sari makanan diserap oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa menjadi lebih berenergi. Nah, anak-anak sekalian, setelah dari usus besar, makanan yang sudah tidak bisa lagi digunakan oleh tubuh atau sisanya akan ditampung di dalam rektum. Ini dia rektum. Kalau rektum sudah penuh, rektum akan memberi sinyal kepada kita. Nah, lalu kita akan mengeluarkan sisa makanan kita tadi melalui anus. Lihat yang dilingkari. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang pembelajaran sistem pencernaan pada manusia. Untuk tugas di rumah, silahkan anak-anak tulis kembali nama-nama organ pencernaan manusia beserta dengan fungsinya. Lalu kirimkan dalam grup pembelajaran kelas 5 ya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan langsung pertanyakan di dalam grup pembelajaran kita. Jangan lupa penugasan hari ini kalian harus menjawab beberapa soal pilihan berganda tentang sistem pencernaan manusia. Soalnya bisa anak-anak sekalian lihat nanti di grup pembelajaran akan Ibu kirimkan. Insya Allah kalau kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, menyaksikan dan menyimak penjelasan Ibu dengan baik, pasti bisa menjawab dengan baik. Dan jangan lupa isi absen kalian di kolom komentar ya. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan berkah. Sekian dulu materi dari Ibu Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.